Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Setiap kelompok sosial dalam masyarakat selalu memiliki apa yang namanya kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi mereka. Dan setiap tradisi atau kebiasaan ini memiliki kisah di baliknya. Ada cerita yang melatar belakangi sehingga tradisi atau kebiasaan ini muncul di tengah kehidupan masyarakat. Dalam Perjanjian Lama ada juga tradisi yang disebut dengan tradisi Yahudi Rabbinik yang terjadi ketika ada pembuangan di Babel dari tahun 586 sampai tahun 513. Tradisi yang menarik terjadi di tengah kalangan orang Israel ini adalah salah satunya tradisi Seyaklat Torah atau the fences around the Torah atau membangun pagar di sekitar Taurat. Membangun pagar di sekitar Taurat dimaksudkan agar supaya orang tidak langsung melanggar Taurat. Jadi ini seperti semacam ada substitusi mengganti ajaran Taurat untuk sementara waktu dengan ajaran-ajaran yang kiranya supaya umat Israel tidak melanggar Taurat itu secara langsung pada hukumnya. Ada 613 mitzvot, itulah aturan-aturan Taurat, dan orang tidak boleh langgar satupun dari Taurat-Taurat ini. Karena itu mereka membuat aturan untuk semacam substitusi supaya orang hanya ada pada pagar-pagar yang dilakukan, yang dilanggar itu tetapi tidak melanggar inti Taurat. Hari ini kita mendengar bacaan di mana Yesus mengingatkan bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi ini, mereka menduduki kursi Musa. Mereka punya kewenangan atas hukum-hukum Musa. Dan Yesus mengingatkan mereka, kau ikut apa yang mereka katakan, tapi jangan apa yang mereka lakukan, tidak usah, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Lalu Yesus menjabarkan pelbagai macam yang diajarkan di dalam salah satu, salah dua, salah tiga mitzvot yang ada itu. Dan Yesus membuat Seyaklat Torah. Di mana itu ketika Yesus katakan, tetapi kamu, janganlah kalian suka disebut rabi, dan seterusnya dan seterusnya, sampai pada Yesus berpesan inti dari Seyaklat Torah pada ayat yang ke-11, siapapun yang terbesar di antaramu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu bukti bahwa Yesus melakukan Seyaklat Torah atau defenses around the Torah atau membangun pagar di sekitar Taurat, ketika orang-orang tidak merajam Yesus atau orang-orang tidak memarahi atau protes kepada Yesus. Karena setiap rabi Yahudi mempunyai hak melakukan Seyaklat Torah. Dan karena itu Yesus sendiri tidak diprotes oleh mereka, karena Yesus memiliki hak bukan untuk mengajar Taurat dalam artian ini saya mempunyai hukum Musa atau mempunyai kewenangan saya menduduki kursi Musa, bukan. Tetapi setiap rabi Yahudi punya hak untuk melakukan itu, maka mereka tidak lantas merajam atau memarahi atau memprotes Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan peringatan Paus Pius ke-10. Dia seorang yang saleh, seorang paus yang memperhatikan ajaran-ajaran Katolik yang indah. Dia katakan, hendaklah umat Allah itu diajak untuk menikmati, untuk mengenal
serta melakukan ajaran-ajaran Katolik yang indah. Pertanyaan bagi kita sekarang ini, apakah kita sendiri mengenal ajaran Katolik yang indah dan ajaran ini bukan menjadi beban untuk dilaksanakan? Ataukah kita melaksanakannya dengan penuh keterpaksaan atau dengan penuh cinta akan ajaran Katolik yang indah ini? Kalau kita melaksanakannya dengan penuh cinta, maka sebenarnya kita melaksanakan semua ajaran-ajaran yang dalam tanda petik mengikat kita dengan ketentuan-ketentuan hukum Kristus yang ada di dalam ajaran Gereja Katolik, dengan peraturan-peraturan, dengan hukum-hukumnya, tetapi kita melaksanakan dengan penuh kebebasan, dan pada akhirnya kita semua ditarik untuk tidak melanggar satupun dari ajaran atau dari doktrin. Kadangkala mungkin di dalam benak kita secara pribadi, dalam hati kita, mungkin ini ajaran tidak terlalu cocok dengan apa yang saya rasa sebagai kebenaran personal. Tetapi jika kita telaah, maka ajaran-ajaran Katolik sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Pius ke-10, ajaran-ajaran ini ditemukan di dalam ajaran-ajaran Kristus melalui ajaran-ajaran Gereja Katolik yang indah, maka di sanalah kita melaksanakannya dengan penuh kebebasan dan dirasa kita semua beroleh keselamatan karenanya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang Katolik kita diajak untuk senantiasa menjadi pelayan dari sesama, menjadi orang-orang yang rendah hati, merendahkan diri bagi sesama, karena dengan demikian kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus sampaikan, Yesus pesankan, bahwa setiap orang pada akhirnya akan beroleh keselamatan karena kesetiaan, ketaatan melakukan hukum-hukum Tuhan. Semoga demikian.